Kamboja adalah negara yang kaya akan budaya dan sejarah, dengan masyarakat yang masih mempertahankan banyak tradisi kuno dalam kehidupan sehari-hari. Di balik keindahan Candi Angkor Wat dan pesona kota-kota seperti Phnom Penh dan Siem Reap, terdapat berbagai kebiasaan yang mungkin terdengar unik atau bahkan aneh bagi orang luar. Dari makanan ekstrim seperti tarantula goreng hingga cara mencari nafkah yang tidak biasa, kehidupan di Kamboja menawarkan banyak hal menarik untuk dijelajahi. Salah satu kebiasaan yang sering ditemui di Kamboja adalah mendekati turis demi uang. Beberapa warga lokal, terutama di daerah wisata seperti Siem Reap dan Phnom Penh, kerap berusaha berteman dengan turis dengan tujuan mendapatkan uang, hadiah, atau keuntungan lainnya. Mereka mungkin akan berbicara dengan ramah, menawarkan bantuan, atau berpura-pura ingin mengenal lebih dekat, tetapi ujung-ujungnya mengharapkan imbalan dalam bentuk uang atau barang. Fenomena ini sebagian besar dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi sulit dan melihat turis sebagai peluang untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Beberapa orang, termasuk anak-anak, bahkan sengaja diajari untuk meminta uang kepada turis dengan alasan membutuhkan bantuan. Di Kamboja, terdapat berbagai makanan dan cemilan ekstrim yang menjadi bagian dari tradisi kuliner lokal. Salah satunya adalah telur balut, yaitu telur yang berisi janin ayam atau bebek setengah jadi. Telur ini biasanya direbus atau dikukus atau digulai. Beberapa orang bahkan lebih suka jika embrio sudah berkembang dengan bulu dan paruh karena dianggap memiliki tekstur yang lebih menarik. Selain itu, serangga goreng seperti jangkrik, belalang, kecoa, dan bahkan tarantula goreng, juga dijual sebagai cemilan sehari-hari. Tarantula, dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam, sering dianggap lezat dan kaya protein. Banyak yang percaya bahwa memakan tarantula dapat meningkatkan stamina. Selain serangga, di beberapa daerah pedesaan, daging tikus sawah menjadi pilihan cemilan yang murah dan sehat, karena tikus sawah dianggap makan padi dan menghasilkan daging yang lebih alami. Meskipun bagi sebagian orang makanan ini tampak ekstrim, bagi masyarakat Kamboja, makanan-makanan tersebut adalah sumber gizi yang penting dan sudah menjadi bagian dari pola makan mereka. Masalah buang sampah sembarangan di Kamboja menjadi salah satu isu lingkungan yang cukup serius. Banyak orang Kamboja yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan, dan sering membuang sampah di tempat-tempat umum seperti jalanan, sungai, atau bahkan di area wisata. Kebiasaan ini banyak terjadi karena kurangnya kesadaran tentang dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan ekosistem. Selain itu, pengelolaan sampah yang belum optimal, ditambah dengan rendahnya fasilitas pengelolaan sampah di beberapa daerah, turut memperburuk masalah ini. Hal ini juga berkontribusi terhadap polusi, baik udara, air, maupun tanah, yang dapat merusak ekosistem dan mencemari sumber daya alam yang digunakan oleh masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, misalnya, seringkali membuang sampah langsung ke sungai yang menjadi jalur utama untuk air minum, pertanian, dan transportasi. Praktik ini dapat mencemari sumber daya air dan berdampak pada kesehatan masyarakat setempat. Meludah dan membuang ingus di sembarang tempat adalah kebiasaan yang masih cukup umum dilakukan oleh masyarakat Kamboja. Mereka bahkan tidak merasa malu atau tidak memperhatikan etika sosial saat meludah di tempat umum, baik di jalanan, di dalam transportasi umum, atau di tempat-tempat ramai lainnya. Kebiasaan ini seringkali dianggap normal oleh mereka yang melakukannya, meskipun bagi banyak orang, terutama wisatawan, ini bisa menjadi hal yang tidak nyaman atau mengganggu. Salah satu kebiasaan yang sering ditemukan di Kamboja adalah tidak menghormati antrian. Banyak orang yang merasa tidak sabar saat harus menunggu giliran, sehingga seringkali menyerobot antrian atau berdiri terlalu dekat dengan orang lain. Hal ini bisa terjadi di berbagai tempat, mulai dari antrian di pasar, di halte bus, hingga di loket pembayaran. Kebiasaan ini terkadang membuat suasana menjadi tidak nyaman, terutama bagi mereka yang sudah mengantre dengan tertib. Salah satu alasan di balik kebiasaan ini mungkin karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya antrian sebagai bagian dari tata tertib sosial. Bagi sebagian orang, menunggu giliran mungkin tidak dianggap sebagai hal yang penting, atau mereka lebih mementingkan kecepatan dalam menyelesaikan urusan mereka. Lalu lintas di Kamboja dikenal sangat semraut dan salah satu yang paling tidak teratur di Asia. Ketidakdisiplinan pengendara menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kekacauan di jalan raya. Hal ini terlihat jelas dalam kebiasaan pengendara yang sering membunyikan klakson secara berlebihan.
Banyak pengendara yang menggunakan klakson mereka secara terus-menerus, bahkan tanpa alasan yang jelas atau tanpa situasi darurat. Bunyi klakson yang sering terdengar di sepanjang jalan raya dapat menambah kebingungan dan kegelisahan bagi pengemudi lain, serta menciptakan suasana yang bising dan penuh stres. Selain itu, sistem pengaturan lalu lintas di Kamboja juga masih kurang ketat, dengan sedikitnya pengawasan dan penegakan aturan. Di Kamboja, terdapat beberapa praktik unik yang terkait dengan kepercayaan lokal. Salah satunya adalah penjualan keringat dukun dalam botol kecil yang dipercaya dapat meningkatkan daya tarik seseorang. Ramuan ini, jika dioleskan ke tubuh, diyakini bisa membuat seseorang lebih menarik bagi lawan jenis. Selain itu, ada juga yang percaya bahwa menggunakan urin sendiri sebagai pembersih wajah dapat membuat kulit lebih awet muda dan bebas jerawat. Praktik-praktik ini merupakan bagian dari kepercayaan spiritual dan tradisi pengobatan alternatif yang masih dianut oleh sebagian orang di Kamboja, meskipun tidak semuanya diterima secara luas. Meskipun Kamboja lebih dikenal dengan suasananya yang santai dan kehidupan yang sederhana, namun di kota-kota besar seperti Phnom Penh dan Siem Reap, pesta dengan musik keras yang berlangsung hingga larut malam, bahkan sampai pagi, bukanlah hal yang jarang terjadi. Kebiasaan ini sering terlihat di kawasan hiburan malam, bar, atau tempat-tempat tertentu yang menjadi pusat kehidupan sosial bagi warga lokal maupun turis. Pesta semacam ini biasanya diadakan oleh komunitas tertentu, seperti pemilik klub malam, bar karaoke, atau individu yang merayakan acara khusus seperti pernikahan dan ulang tahun. Suara musik yang diputar dengan volume tinggi seringkali mengganggu warga sekitar, terutama mereka yang ingin beristirahat. Di beberapa kasus, pesta ini bisa berlangsung tanpa henti hingga dini hari, menambah kebisingan di lingkungan perkotaan yang sudah ramai. Balapan kereta sapi merupakan salah satu olahraga tradisional yang paling populer di Kamboja, terutama di daerah pedesaan. Perlombaan ini biasanya diadakan saat perayaan-perayaan penting, seperti festival panen atau perayaan keagamaan, dan menjadi ajang hiburan bagi masyarakat setempat. Dalam balapan ini, peserta menggunakan kereta kayu tradisional yang ditarik oleh sepasang sapi. Mereka harus mengendalikan sapi-sapi tersebut agar berlari secepat mungkin di lintasan yang seringkali berupa jalan tanah berlumpur atau sawah yang sudah dipanen. Ekonomi Kamboja mengalami perkembangan pesat meskipun negara ini memiliki sejarah kelam, termasuk genosida pada era 1970. Saat ini, perekonomian Kamboja bertumpu pada pertanian, industri tekstil, dan pariwisata sebagai pilar utama. Sumber daya alam, seperti kayu dan karet, juga memiliki peran penting dalam menyumbang pendapatan negara. Di sisi lain, sektor pariwisata terus berkembang pesat, menarik jutaan wisatawan yang datang untuk mengunjungi situs bersejarah seperti Angkor Wat, salah satu warisan dunia UNESCO yang menjadi daya tarik utama Kamboja. Meskipun pertumbuhan ekonomi cukup pesat, ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar. Sebagian besar penduduk, terutama di daerah pedesaan, masih hidup dengan pendapatan rendah dan bergantung pada sektor informal untuk mencari nafkah. Banyak warga yang bekerja sebagai pedagang kaki lima, tukang ojek, atau pekerja lepas tanpa jaminan sosial yang memadai.